Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel M. Agung Dharma Himawan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup dan dokumen-dokumen yang harus diupload saat pemberkasan online. Oke, pertama-tama saya ucapkan kepada teman-teman yang dinyatakan lolos seleksi tahap akhir seleksi CPNS 2019. Selamat ya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Yang pertama, ada 8 berkas yang harus teman-teman upload saat pemberkasan online nanti. Yang pertama ialah ijazah. Ijazahnya tentu ijazah asli ya. Oke, yang kedua transkrip nilai asli. Yang ketiga ialah surat pernyataan 5 poin. Nah, surat pernyataan 5 poin ini nanti teman-teman bisa unduh di halaman sscn.bkn.go.id dengan login menggunakan nick teman-teman ya. Oke, yang keempat SKCK. Yang kelima sehat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Yang keenam surat keterangan bebas narkoba atau NAPSA. Yang ketujuh surat pengalaman kerja. Nah, surat pengalaman kerja ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Boleh dilampirkan, boleh tidak. Nah, untuk yang melampirkan itu untuk yang bekerja di instansi pemerintah. Jika bekerja di instansi swasta sebenarnya tidak perlu dilampirkan, tidak apa-apa. Oke. Dan yang terakhir ialah daftar riwayat hidup. Nah, untuk pengisian daftar riwayat hidup itu ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan. Nanti kalian akan mengisi daftar riwayat hidup, kemudian mendownload, lalu dicetak, lalu nanti diupload ulang. Nah, di daftar riwayat hidup ini nanti ada 6 bagian yang harus diisi. Yang pertama ialah perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan yang terakhir ialah prestasi. Oke. Nah, yang paling penting ialah tentang data perorangan, pendidikan, pekerjaan, dan keluarga ya. Itu yang 4 hal pokok yang mungkin saya bahas pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama tentang perorangan, itu nanti teman-teman wajib mengisikan nama menggunakan nama lengkap sesuai KTP. Nah, sesuai KTP. Sebelumnya mungkin ada permasalahan tentang nama di KTP ya. Ada yang dengan gelar dan ada yang tanpa gelar. Nah, jika teman-teman KTP-nya tanpa gelar, nanti diisi di daftar riwayat hidupnya nama dengan tanpa gelar ya. Karena untuk gelarnya sendiri ada kolomnya. Oke. Jadi teman-teman jika KTP-nya namanya tidak ada gelar, maka masukkan namanya saja di kolom daftar riwayat hidup. Nah, untuk gelarnya sendiri nanti ada kolomnya tersendiri. Oke. Jika teman-teman yang di KTP-nya ada gelarnya, maka saya rasa di daftar riwayat hidup juga diisi namanya saja ya. Dan gelarnya ada di kolomnya juga, di kolomnya tersendiri. Selanjutnya yang kedua tentang pos foto. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih salah dalam memasukkan foto. Nah, foto yang diinginkan oleh panitia ialah foto dengan latar berwarna merah dan memakai pakaian formal. Oke. Nah, jika ada teman-teman yang, waduh saya salah kemarin mengisinya. Nah, teman-teman boleh merubahnya saat mengisi daftar riwayat hidup. Oke, masih bisa diperbaiki ya. Yang selanjutnya, poin penting yang kedua tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini bisa teman-teman isi sesuai dengan formasinya. Jika teman-teman mengisi atau mendaftar di formasi dengan tingkatan S1 atau sarjana, maka pendidikan yang wajib diisi ialah pendidikan di bawah S1. Ya. Jadi yang diisi S1 dan di bawahnya ya. Jadi S1, SD, SMP, SMA, jika ada teman-teman yang D3 atau D1 juga boleh diisi. Namun jika teman-teman mendaftar di formasi S1 dan punya ijazah S2 juga, maka ijazah S2-nya tidak terpakai ya. Oke, jadi tidak perlu dimasukkan datanya. Selanjutnya jika teman-teman punya ijazah S1-nya ada 2 atau lebih. Nah, yang bisa dimasukkan hanyalah yang dilamar atau formasi yang
kalian pilih. Misalkan teman-teman punya 2 ijazah, satu ijazah S1 pendidikan dan yang kedua ijazah S1 ekonomi. Nah, teman-teman mendaftar di pendidikan, maka S1 yang dipakai yang pendidikan ya, yang ekonomi tidak dipakai. Oke, selanjutnya untuk pekerjaan. Nah, pekerjaan ini maksudnya riwayat pekerjaan sebelumnya. Jika teman-teman bekerja di instansi pemerintah dan punya masa kerja, itu teman-teman boleh melampirkan ya, karena masa kerja itu penting dan mungkin akan dipertimbangkan untuk dihitung. Jadi teman-teman saat mulai bekerja nanti terhitung masa kerjanya tidak nol. Oke. Nah, jika teman-teman yang bekerja di instansi swasta itu sebaiknya dimasukkan juga tidak apa-apa. Namun mungkin tidak akan dihitung ya masa kerjanya karena bekerjanya di swasta. Oke, yang selanjutnya ialah tentang keluarga. Nah, di keluarga ini jika teman-teman punya pasangan, suami atau istri yang bekerja sebagai ASN, maka teman-teman bisa memasukkan datanya itu dengan memasukkan NIP, NIK, dan namanya. Nanti bisa dicari, lalu bisa ditambahkan. Nah, gunanya apa mengisi data suami atau istri? Jika yang ASN, maka nanti akan dapat tunjangan ya. Tunjangan suami atau istri. Nah, sebenarnya yang tidak ASN pun tidak masalah, pasti tetap dapat tunjangan suami atau istri. Nah, untuk yang PNS ini atau ASN ini, maka nanti tunjangan suami atau istrinya itu hanya satu yang dapat. Oke, misalkan kita itu laki-laki, kita punya istri ASN juga. Nah, istri kita sudah jadi ASN terlebih dahulu. Namun namun kita baru nikah nih. Kita baru nikah. Nah, istri belum mengajukan tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarganya bisa masuk di kita yang saat ini diterima sebagai CPNS jika istri belum mendaftarkan. Nah, namun jika istri sudah mendaftarkan, ya tidak apa-apa. Kita lengkapi saja datanya. Nah, nanti tetap akan terhitung hanya satu yang mendapatkan tunjangan keluarga. Oke, yang selanjutnya mengisi data anak. Nah, data anak ini juga berpengaruh terhadap tunjangan anak ya. Oke. Selanjutnya, hal penting yang saya sampaikan selanjutnya ialah oke, nanti kan DRH-nya itu kita simpan lalu kita print ya. Setelah di print nanti ada bagian tentang nama, kabupaten tempat kelahiran, dan tanggal lahir. Nah, nanti itu kita tulis dengan tangan juga menggunakan tinta berwarna hitam dan tulisan kapital. Oke. Nah, selanjutnya untuk tanda tangannya itu ditambahkan materai 6.000 ya. Oke, disiapkan dari sekarang. Selanjutnya untuk ijazah transkrip itu wajib asli ya. Tidak boleh fotokopian. Nah, surat pernyataan 5 poin juga nanti teman-teman dapat unduh di laman SSCN-nya ya dengan memasukkan NIK. Selanjutnya SKCK, sehat jasmani dan rohani dan bebas nafsa. Nah, ini surat keterangan yang berlaku 6 bulan ya. Jika saat pemberkasan itu masih termasuk 6 bulan dari surat itu, maka surat itu pasti bisa digunakan. Jika saat pemberkasan surat itu sudah tidak dapat dipakai, maka teman-teman wajib membuatnya kembali. Selanjutnya udah ya, pengalaman kerja sudah tadi. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mohon maaf sebelumnya belum dinyatakan lulus, maka jika ada perasaan kok saya nggak lulus ya, atau ada masalah tentang saat tes, itu bisa melakukan sanggah. Maksudnya gini, jika ada kendala saat tes atau ada misalkan kecurangan apa, itu kalian atau kesalahan apa dalam panitia melakukan perhitungan, kalian boleh melakukan sanggah. Nah, untuk
sanggah ini, misalkan kita sebagai guru, misalkan nilai SKB kita salah, ataupun saat SKB kita ada kendala, ataupun kita melampirkan sertifikat pendidik namun tidak dihitung, itu juga kita bisa protes atau melakukan sanggah. Caranya bagaimana? Caranya dengan melampirkan sebuah file, bisa berbentuk PDF ataupun foto. Nah, nanti itu sebagai bukti bahwa ada kesalahan dalam melakukan perhitungan. Nah, nanti bukti itu kita upload dan kita tunggu di masa sanggah itu akan diverifikasi oleh pusat apakah sanggahannya berhasil atau tidak. Nah, jika berhasil nanti teman-teman bisa dinyatakan lulus ya, mungkin ya. Oke, selanjutnya untuk pengisian formasi kosong seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman yang mohon maaf yang dinyatakan belum lulus ada kemungkinan bisa mengisi formasi kosong. Nah, banyak kejadian di tahun sebelumnya tentang pengisian formasi kosong. Jadi teman-teman yang belum lulus jangan patah semangat dulu ya, masih ada kesempatan. Oke. Nah, untuk tambahan kalian bisa mengecek untuk pemberkasannya di YouTube BKN, YouTube resmi BKN ya. Kita coba buka YouTube. Oke, di sini kita cari BKN. BKN official. Nah, oke, di sini ada ya. Kita cari yang ASN kini beda. Nah, di sini ada video terbaru tentang tutorial pemberkasan CPNS. Nah, teman-teman bisa buka videonya untuk mengisi data riwayat hidup. Nah, saya tidak mau menampilkan karena memang sudah ditampilkan oleh lembaga resminya ya. Oke, saya hanya menambahkan poin-poin penting saja yang wajib teman-teman pahami. Oke, untuk pertanyaan tentang daftar riwayat hidup ini, teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan dapat ditulis di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama di kolom komentar ya. Sebagai informasi tambahan, setelah pemberkasan itu tidak langsung kita bekerja. Kita harus pertama menunggu SK-nya dulu, SK-nya turun ya, SK pengangkatannya turun, dan biasanya itu cukup memakan waktu yang lama. Namun untuk tahun ini kita tidak tahu karena situasi pandemi saat ini mungkin bisa dipercepat ataupun mungkin bisa diperambat. Saya rasa mungkin akan dipercepat ya. Semoga saja. Selanjutnya, jika teman-teman ada yang kebingungan, maka teman-teman sebaiknya mendatangi BKN atau BKD di tempat teman-teman berada. Kenapa? Saya rasa pertanyaan akan langsung terjawab dengan akurat jika teman-teman datang ke lokasi BKN atau BKD teman-teman berada ya. Jangan malu untuk bertanya, datangi saja. Pasti panitia BKN atau BKD itu ramah dan mau menjawab setiap pertanyaan yang teman-teman ajukan. Oke, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Saya ucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.